Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Saya sangat sering mendengar ya, terutama di Konoha, ada yang mengatakan agama Kristen itu adalah agama penjajah, agama Kristen itu adalah agama orang Belanda, agama penjajah, agama Kristen itu adalah agama kafir dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, benarkah agama Kristen itu agama penjajah? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata saya menemukan fakta yang mengejutkan. Apa itu faktanya? Saya menemukan fakta mengejutkan, ternyata Belanda justru memanfaatkan agama untuk menjajah. Sekali lagi saya katakan, Belanda justru memanfaatkan agama untuk menjajah. Salah satu contoh misalnya, seperti yang sering saya utarakan di video saya, yaitu Snok Rugronje memanfaatkan agama Muslim untuk menjajah di Aceh. Dan kita bergeser sedikit ke agama Kristen ya. Belanda juga bahkan menggunakan agama Kristen, diduga menggunakan agama Kristen untuk menjajah tanah Batak. Lah, gimana ceritanya orang Belanda menggunakan agama Kristen untuk menjajah orang Batak gitu. Padahal kan Belanda juga orang Kristen, masa menggunakan agamanya untuk menjajah. Nah, itu dia gokilnya Belanda saat itu. Jadi Belanda ternyata setelah saya meneliti dan memahami, Belanda itu sebenarnya tidak menggabungkan antara agama dengan negara gitu. Jadi ya agama ya, negara ya negara. Kalau kebijakan daripada negara itu menggunakan agama untuk menjajah, yang gak jadi masalah. Justru itu adalah senjata ampuh mereka. Lalu bagaimana ceritanya? Belanda menggunakan agama untuk menjajah orang Batak gitu. Saat itu orang Batak atau Tapanuli itu sangat susah dijajah, mirip seperti Aceh, Nias, dan provinsi-provinsi lainnya yang sangat susah dijajah. Jadi Belanda saat itu putar otak, gimana caranya menjajah orang Batak ini yang kekeh gitu, keras kepala gitu. Bahkan Belanda sangat mengeluarkan biaya yang sangat banyak gitu untuk menjajah orang Batak ataupun Aceh saat itu. Maka Belanda menurunkan seorang misionaris yang bernama Nommensen. Diduga ya, ini masih diduga ya. Saya masih tahap penelitian ya. Bagaimana ceritanya Belanda menggunakan Nommensen atau misionaris untuk menjajah orang Batak saat itu? Ceritanya bermula Snok Rugronje menghasut Belanda. Jadi Snok Rugronje mengatakan kepada Belanda, kalau mau melemahkan orang Batak itu, mereka itu harus dikafir-kafirkan. Maksudnya rajanya itu harus dikafir-kafirkan. Jadi dalam agama Kristen juga ada sistem kafir ya. Tidak hanya agama Muslim yang ada kafir. Di agama Kristen juga ada kafir. Dari mana saya tahu misionaris ini mengkafir-kafirkan raja orang Batak saat itu, yaitu Sisingamangaraja. Dari tulisan-tulisan daripada Nommensen, dari mana saya tahu tulisan-tulisannya? Yang dibongkar oleh seorang profesor kebangsaan Jerman bernama Uli Kozok. Jadi surat-surat Nommensen saat itu, saat menyebarkan agama Kristen di Indonesia, Uli Kozok, seorang penemu atau seorang antropolog dari Jerman, membuka surat-suratnya. Nanti saya akan menampilkan referensinya di kolom deskripsi ya. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bagaimana caranya atau kronologinya Belanda memanfaatkan agama untuk menjajah orang Batak saat itu menggunakan agama Kristen. Silahkan dicek di video saya sebelumnya. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa justru Belanda memanfaatkan agama untuk menjajah orang-orang Indonesia saat itu. Kita mundur lagi ke belakang sedikit lagi ya. Gini, provinsi-provinsi yang banyak dihuni oleh agama Kristen itu seperti orang Batak gitu, orang Maluku gitu, orang Ambon, orang Papua dan lain sebagainya. Jadi itu adalah top gitu, topnya yang dihuni oleh agama-agama Kristen di Indonesia. Jadi kita mulai dari orang Batak dulu ya, dari Medan dulu ya. Agama Kristen disebarkan di tanah Batak itu justru disebarkan oleh seorang misionaris yang bernama Nommensen berkebangsaan Jerman. Jadi kalau ada fakta yang mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah, justru yang menyebarkan agama Kristen itu di tanah Batak itu bukan berkebangsaan Belanda, akan tetapi berkebangsaan Jerman bernama Nommensen. Lalu kita ngambil yang kedua misalnya, Maluku.
Maluku itu adalah yang dihuni oleh orang-orang Kristen ya. Maluku juga disebarkan oleh seorang misionaris bernama Franciscus Xavierus berasal dari Roma. Jadi tidak ada jejak yang meng- menggoreskan bahwa Belanda mengajarkan atau memaksakan agama Kristen di Indonesia. Misionaris-misionaris yang datang ke Indonesia itu, yang menyebarkan agama Kristen itu justru yang berasal dari, yang pertama tadi dari Jerman, yang kedua yang Maluku ini berasal dari Roma, yang bernama Xavierus Franciscus ini. Kita bergeser lagi ke Papua misalnya. Di Papua itu yang menyebarkan agama Kristen di Papua itu bukan Belanda juga. Seorang misionaris bernama Karl dan Johan berkebangsaan Jerman juga, bukan berkebangsaan Belanda. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah cuma agama Kristen itu pernah menjajah gitu? Apakah agama lain tidak pernah menjajah gitu? Kalau saya telisik ya, kalau saya gali lagi sejarah, ternyata agama Muslim juga pernah yang namanya menjajah. Koreksi kalau saya salah ya. Abbasiyah punya jajahan gitu. Ottoman juga punya jajahan. Turki Utsmani juga punya jajahan. Jadi agama Muslim juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu lepas dari yang namanya penjajahan. Mereka juga kekhalifahan zaman dulu juga punya jajahan gitu. Terlepas mau jajahannya diperlakukan baik atau tidak, yang penting namanya tetap yang menjajah. Bahkan di Indonesia juga pernah terjadi yang namanya mengislamkan tanah Batak menggunakan kekerasan atau pedang. Jadi di video sebelumnya saya sudah mengatakan atau sudah menjelaskan bahwa Imam Bonjol atau Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya mengislamkan tanah Batak itu, berusaha mengislamkan tanah Batak itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kekerasan, menggunakan pedang. Dari mana saya tahu? Dari referensi buku yang berjudul Tuanku Rao. Bahkan NU Online juga menulis kisah ini. Nanti saya akan menampilkan referensinya di kolom deskripsi ya. Siapa tahu sahabat mengira saya itu fitnah. Ada saya tampilkan nanti di kolom deskripsi judul bukunya, referensinya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada sahabat yang komplain nih, saya mau ngamuk nih gitu, ya komplain aja sama penulisnya, jangan komplain saya hanya menjelaskan saja. Selain itu, saya juga melihat ya, bukan hanya agama Kristen, agama Muslim juga nabi-nabinya juga pernah ikut perang gitu. Agama Kristen juga seperti itu, ada nabinya juga yang perang. Karena bahkan nabi agama Kristen dengan agama Muslim juga sangat banyak kesamaan kan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama Kristen itu agama penjajah, ya ada benarnya, ada salahnya juga gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita yang paling suci, agama kita itu tidak punya dosa. Jadi sekali lagi saya katakan, saya bongkar fakta ini untuk apa? Untuk mengatakan bahwa agama kita itu sebenarnya tidak suci-suci amat. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa agama saya yang paling suci, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling agung gitu. Nggak boleh seperti itu. Punya kelemahan dan kelebihan masing-masing dan punya dosa masing-masing. Cuman bedanya dosanya ada yang muncul ke permukaan gitu, ada yang nggak muncul gitu. Termasuk saya sendiri, saya juga tidak suci. Saya juga punya aib gitu, saya juga punya dosa. Mungkin dosa saya di antara sahabat yang menonton video ini nggak ada yang tahu. Saya tidak mengatakan di diri saya itu suci gitu. Menurut saya pribadi ya, penjajahan itu ada berbagai macam bentuk gitu. Ada menggunakan ekonomi, biological, ada menggunakan budaya, ada menggunakan ideologi dan lain sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha ya, mungkin ini persepsi saya pribadi ya. Kalau saya perhatikan, karena saya antropolog gitu, saya mempelajari budaya itu dari akar-akarnya sampai tumbuh kembang sampai sekarang ini. Kalau kita perhatikan misalnya di Konoha ya, ini hanya terjadi di Konoha ya. Secara tidak langsung kita sebenarnya dijajah secara budaya. Melalui apa? Melalui agama. Karena agama itu juga beririsan dengan budaya. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu beririsan dengan budaya? Karena kalau kita perhatikan, dalam agama itu ada unsur-unsur budaya gitu. Ada seperti agama Kristen misalnya. Agama Kristen itu kalau kita perhatikan ya, suster-susternya itu juga pakai slayer gitu. Bahkan baju-bajunya juga, jubah-jubahnya juga mirip-mirip seperti jubah-jubah budaya Israel gitu. Di agama Muslim juga seperti itu, menggunakan hijab, menggunakan penutup kepala dan lain sebagainya. Itu adalah budaya dari Arab gitu. Jadi secara budaya juga bisa yang namanya penjajahan. Mungkin penjajahan ini agak secara halus gitu, tidak kita sadari gitu.
Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita itu nggak dijajah, saya tidak setuju. Justru kita saat ini menurut saya pribadi dijajah secara budaya. Lalu pertanyaan awal tadi, apakah agama Kristen itu adalah agama penjajah? Ya, logikanya begini. Kalau misalnya nih, Belanda mau memaksakan kita beragama Kristen atau dipaksakan dengan agamanya sendiri atau agama penjajah, logikanya Indonesia itu pasti mayoritas Kristen. Tapi pada faktanya Indonesia bukan mayoritas Kristen. Jadi ini adalah logika gitu. Logika sederhana gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Menurut saya itu kurang relevan ya. Bukan berarti saya membela agama Kristen ya. Saya sendiri juga bukan beragama Kristen gitu. Jadi terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, jangan kita merasa bahwa agama kita itu yang paling suci, yang paling agung, yang tidak punya dosa. Sebenarnya semua agama itu punya dosa masing-masing. Di video sebelumnya sudah saya bongkar. Ada yang dosanya kebongkar, ada yang ketutup, ada yang sengaja ditutupi. Saya Reanostik, salam rasional.